Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Mursalina. Saya akan menjelaskan tentang pengembangan instrumen tes yang saya buat. Tugas ini untuk memenuhi mata kuliah evaluasi pembelajaran dengan dosen penggampu, Ibu Nur Izati. Baiklah, sebelum kita bahas selanjutnya, apa itu instrumen evaluasi? Jadi, instrumen evaluasi adalah alat ukur yang digunakan untuk mengumpulkan dan mengolah informasi mengenai capaian hasil peserta didik. Jadi, ada beberapa tahapan dalam pengembangan evaluasi atau pengembangan instrumen tes. Yang pertama, menetapkan tujuan tes. Tahap awal dalam mengembangkan instrumen tes adalah menetapkan tujuannya. Tujuan ini sangat penting ditetapkan sebelum tes dikembangkan, karena seperti apa dan bagaimana tes yang akan dikembangkan sangat bergantung untuk tujuan apa tes tersebut digunakan. Jadi pada instrumen yang saya buat, tujuannya adalah mengukur kemampuan dan hasil belajar siswa untuk menguasai kompetensi belajar. Kemudian, langkah kedua yaitu melakukan analisis kurikulum. Analisis kurikulum dilakukan dengan cara melihat dan menelaah kembali kurikulum yang ada berkaitan dengan tujuan tes yang telah ditetapkan. Langkah ini dimaksudkan agar dalam proses pengembangan instrumen tes selalu mengacu pada kurikulum, yakni standar kompetensi dasar yang sering digunakan. Kemudian langkah selanjutnya yaitu membuat kisi-kisi soal. Di sini ini adalah kisi-kisi soal yang saya buat. Maaf, sebelum itu kita dalam menganalisis kurikulum, kita tetapkan kita akan membuat instrumen tes pada kelas berapa dan semester berapa. Jadi di instrumen tes yang saya buat ini di kelas 10 semester ganjil. Kemudian lanjut ke membuat kisi-kisi soal. Kisi-kisi soal berisi spesifikasi soal-soal, yaitu ada SKKD-nya, IPK, materi pokok, indikator, kemudian level kognitifnya, bentuk tesnya apa, nomor soalnya berapa-berapa, dan jumlah soal per KD-nya. Ini merupakan kisi-kisi soal yang saya buat. Saya mengambil materi tentang perbandingan di kelas 10 semester ganjil. Kemudian bentuk tesnya ada pilihan ganda dan uraian karena ditugaskan oleh dosen. Bentuk tesnya berupa pilihan ganda dan uraian. Kemudian berikut ini adalah kisi-kisi soal yang saya buat. Langkah selanjutnya yaitu menulis soal pada kegiatan menuliskan butir soal. Setiap butir soal yang kita tulis harus berdasarkan pada indikator yang telah dituliskan pada kisi-kisi di atas tadi. Kemudian, butir soal mengacu pada deskripsi umum dan deskripsi khusus yang sudah kita rancang dalam spesifikasi butir soal. Kemudian, berikut ini adalah soal yang saya buat. Ada 20 soal pilihan ganda dan 5 soal esai. Langkah selanjutnya yaitu kita lakukan telaah instrumen atau telaah instrumen secara teoritis. Telaah instrumen
tes secara teoritis atau kualitatif dilakukan untuk melihat kebenaran instrumen dari segi materi, konstruksi, dan bahasanya. Telaah instrumen secara teoritis dapat dilakukan dengan cara bisa meminta bantuan atau ahli pakar atau biasa disebut dengan validator, tapi di sini saya melakukan telaah instrumen secara teoritis sendiri. Kemudian selanjutnya yaitu kita lakukan uji coba soal. Dalam melakukan uji coba soal, di sini saya menyebarkan soal kepada teman-teman saya. Kemudian ada beberapa siswa SMP dan SMA koresponden yang mengisi uji coba soal saya berjumlah 35 orang. Kemudian saya rekap hasilnya di sini. 0 berarti jawaban salah dan 1 berarti jawaban benar. Kemudian ini skor siswanya. Selanjutnya yaitu melakukan uji validitas. Melakukan analisis uji coba. Yaitu yang pertama uji coba validitas. Uji validitas saya lakukan dengan menggunakan aplikasi SPSS. Ini adalah hasil uji validitas yang saya coba. Caranya itu kita bisa mengklik analyze, kemudian di bagian correlate, terus bivariate, kemudian kita masukkan soal-soalnya, kemudian tekan OK. Maka saya langsung saja menjelaskan ini hasil uji validitas yang saya buat. Kita lihat keterangan di bawahnya. Jadi, yang pertama untuk tanda bintang 2, untuk taraf signifikansinya untuk 0,01 sangat signifikan. Kemudian yang kedua untuk tanda bintang 1, taraf signifikansinya untuk 0,05 juga signifikan. Jadi dari hasil uji coba ini baik, jadi bisa dilihat nomor 1 bintangnya ada 1 berarti signifikan. Kemudian soal nomor 2 ada bintangnya 2 berarti juga signifikan. Kemudian yang ketiga tidak ada bintangnya berarti soal nomor 3 tidak valid. Kemudian nomor 4 juga tidak valid, nomor 5 juga tidak valid, nomor 6 valid, nomor 7 tidak valid, nomor 8 valid, nomor 9 valid, nomor 10 valid, nomor 11 valid, nomor 12 tidak, 13 tidak, kemudian 14 valid, 15 tidak, 16 tidak, 17 valid, 18 valid, 19 tidak, dan 20 tidak. Jadi dapat disimpulkan bahwa soal-soal yang tidak valid tadi kita perbaiki atau kita revisi, tidak bisa digunakan dalam uji reabilitas. Langkah selanjutnya yaitu kita lakukan uji reabilitas. Baik, jadi ini hasil uji reabilitas yang saya lakukan menggunakan SPSS juga. Dapat kita lihat kesimpulannya, yaitu jika koefisien reabilitas lebih dari 0,6 maka instrumen tes yang kita buat dikatakan reliable. Atau yang kedua, bandingkan koefisien reabilitas dengan R-tabel untuk taraf signifikansi 5% dengan koresponden 35.
maka ini kita gunakan tabel R tabel dengan korespondennya 35. Pada R tabel koresponden 35 yaitu 0,334, sementara R hitung kita yaitu 0,737. Maka instrumen yang kita buat terbukti reliable, atau instrumen yang saya buat reliable. Oke, setelah melakukan uji coba validitas dan reliabilitas, selanjutnya yaitu kita lihat tingkat kesukaran. Tingkat kesukaran butir soal. Bisa menggunakan SPSS. Saya gunakan SPSS juga, yaitu dengan mengklik analyze, kemudian di analyze, kemudian di deskriptif statistik ada di frequencies. Maka hasilnya seperti ini. Kemudian kita rekap nilai minnya untuk soal pertama 0,50, soal kedua 0,74, oke. Jadi ini hasil rekap analisis tingkat kesukaran. Jadi soal nomor 1 itu minnya 0,5, maka kita lihat konsultasikan dengan tabel indeks kesukaran, di mana 0,5 itu itu termasuk ke tingkat kesulitan yang sedang, kemudian 0,74 itu mudah, 0,94 itu sangat mudah, kemudian 1 sangat mudah, 0,85 mudah, dan seterusnya. Jadi kesimpulan yang dapat diambil pada instrumen yang saya buat, ada 6 soal yang tergolong sangat mudah, berarti soal ini tidak bisa digunakan atau perlu diperbaiki lagi, yaitu soal nomor 3, 4, kemudian 13, 15, 16, dan 17. Langkah selanjutnya yaitu melakukan uji daya beda. Jadi dalam melakukan uji daya beda di sini tesnya hampir sama dengan uji validitas, dengan mengklik analyze, kemudian correlate, terus bifurcate, tetapi klasifikasinya yang berbeda, yaitu dengan melihat atau mengkonsultasikan dengan tabel indeks tingkat daya beda. Indeks daya beda. Jadi pada indeks daya beda 0,70 termasuk sampai ke 1,00 itu baik sekali, kemudian 0,40 sampai 0,69 baik, 0,20 sampai 0,39 cukup, 0,0 sampai 0,19 jelek. Pada soal nomor 1 kita lihat R hitungnya 0,362, berarti termasuk ke kategori
cukup. Kemudian soal nomor 2, R hitungnya 0,586. Maka hasilnya daya beda butir soalnya termasuk ke kategori jelek. Kemudian kita lihat lagi yang nomor 4. Nomor 4 itu 0. 0 berarti daya butir soalnya masuk ke kategori jelek. Kemudian nomor 5 0,221. Berarti daya bedanya cukup. Kemudian nomor 6 juga baik, nomor 7 cukup, nomor 8 baik, nomor 9 jelek, nomor 10 baik, nomor 11 baik, nomor 12 baik, nomor 13 cukup, 14, 15, 16 jelek, kemudian 17 cukup, 18 baik, 19 cukup, dan 20 baik. Setelah melakukan uji coba daya beda, dapat kita simpulkan bahwa ada beberapa soal yang harus kita buang atau harus kita perbaiki lagi, yaitu soal yang termasuk ke kategori jelek, yaitu soal nomor 3, 4, kemudian 9, kemudian 14, 15, dan 16. Ada 6 soal yang harus kita buang. Sebenarnya pada daya beda butir soal untuk kategori cukup juga harus kita perbaiki lagi soalnya. Jadi ada 9 soal yang harus diperbaiki lagi dan beberapa soal yang harus kita buang. Itu saja penjelasan mengenai instrumen tes yang saya buat. Terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri.